Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, kembali lagi bertemu dengan saya, Romi Mesra, tutorial online pada mata kuliah Sosiologi Politik di semester ini. Nah, saudara, kita masuk ke sesi yang keempat ya. Pada sesi yang ketiga kemarin kita sudah mempelajari ya apa yang dimaksud dengan elit politik ya. Kemarin kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan elit politik. Nah, sekarang dia masih berkaitan ya untuk materi sesi yang keempat ini. Kalau kemarin tentang elit politik, sekarang kita mempelajari tentang partai politik. Nah, ini dia saling berkaitan ya. Biasanya elit politik itu juga banyak berasal dari partai politik ya. Nah, partai politik itu apa sih? Nah, sebenarnya kita sudah tahu ya, kalau ditanya apa contoh partai politik apa, kita bisa sebutkan ya, karena memang kadang berada di sekitar itu, bahkan mungkin juga ada sebagian masyarakat, ada juga masyarakat yang berada di dalam partai politik atau simpatisan atau pendukung atau keluarganya yang bagian dari itu, atau masyarakat umum yang juga pernah berinteraksi dengan partai politik, misalnya dalam pemilu ya, dalam memilih calon anggota dewan, calon bupati dan lain sebagainya. Mereka kan diutus oleh partai politik meskipun ada yang independen ya. Nah, partai politik itu kan, yang namanya partai politik itu kan wadahnya ya, jadi atau organisasinya yang di dalamnya itu kan berisi ada orang-orangnya ya, ada strukturnya ya, ada visi misi, ada ideologi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau definisikan, partai politik itu ya organisasi yang dibentuk untuk menguasai pemerintahan melalui pemilu. Ada tidak partai politik itu yang dibentuk tetapi tidak ingin ikut terhadap pilkada, tidak mau mengutus kadernya untuk ikut dalam pemilihan misalnya anggota dewan, DPRD, DPD, DPR RI, tidak ada mengutus untuk calon bupati, wali kota, gubernur, ada tidak? Jadi partai politik itu tidak ada visi misinya untuk menguasai pemerintahan misalnya. Umumnya pasti partai politik itu menginginkan mendapatkan posisi di pemerintahan ya, apapun itu, mulai dari bupati, wali kota, anggota dewan ya, presiden ya. Nah, itu tujuannya. Nah, tentu caranya itu dengan mengikuti pemilu ya. Nanti kadernya diutus untuk berkompetisi di pemilu tersebut ya, apakah itu pilkada, pilwakot ya, pilgub, pilpres, nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut dengan partai politik. Nah, kemudian kita bisa tidak mengidentifikasi apa saja ciri-ciri dari partai politik itu. Nah, apa kira-kira kalau dalam kasat mata, misalnya ditunjukkan sebuah bendera ya atau logo. Nah, kira-kira kita bisa sebut tidak ini partai politik apa? Misalnya diperlihatkan sebuah gambar atau bendera atau logo, ada banteng ya berwarna hitam, kemudian ada di situ gambar banteng, kemudian ada berwarna merah di sekelilingnya. Nah, kira-kira kemudian ada juga di bagian sisi-sisinya berwarna hitam misalnya. Kira-kira itu identik dengan partai apa? Ya bisa saja orang menyebutnya oh PDIP misalnya. Nah, ya. Kemudian misalnya ada warnanya kuning, kemudian ada simbol padi ya dan lain-lainnya. Bisa saja orang sebut, atau beringin gitu ya, bisa aja orang sebut oh ini Golkar. Nah, kemudian ada gambar matahari warna putih dominasi warna biru, oh ini PAN. Kemudian ada lagi Nasdem dan lain sebagainya. Itu kan apa namanya, simbol-simbolnya ya. Dengan menunjukkan simbol itu saja kita bisa mengidentifikasi oh ini ciri-ciri dari partai politik ya. Berarti itu tadi ada di situ lambang, ada logo, kemudian ada juga misalnya ideologinya. Ada partai itu yang sukanya oposisi, ada partai itu yang
eh, mungkin dalam menjalankan partainya harus sifatnya demokratis, jadi segala keputusannya itu harus diskusikan, musyawarahkan, jadi tidak main pecat, tidak main masuk saja orang gitu ya, harus ada sistem kader dan lain sebagainya, rekrutmennya juga jelas, kalau mau mencalonkan jadi wali kota dan lain sebagainya harus sudah menjadi kader sekian tahun ya, ada syarat-syaratnya. Nah, jadi itu ada ideologi ya, dan biasanya ideologi itu tidak mudah diubah ya. Nah, misalnya ya kalau merasa penguasa tidak sejalan dengan ideologi mereka, mereka memilih menjadi oposisi. Kalau sejalan ya mereka berada di barisan koalisi misalnya. Itu kan ada kaitannya dengan ideologi ya. Nah, tapi mungkin kalau zaman sekarang ya ada saja ideologi itu yang mudah berubah asalkan tujuannya atau kepentingannya itu bisa tercapai ya. Tapi mudah-mudahan yang namanya partai ya, normalnya itu kan dia memegang ideologinya. Kemudian ada struktur ya, tentu di dalam partai itu ada strukturnya, ada pimpinannya, ada anggotanya ya. Kemudian ini tadi lambang, logo. Nah itu kemudian ciri-cirinya juga seperti yang tadi itu, dia pasti berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah jadi itu ciri-cirinya. Kalau ada, kita temukan ketika pemilu itu ada bendera-bendera sepanjang jalan yang ditempel juga, kadang di pohon-pohon di mana-mana gitu ya. Jadi kemana kita pergi kalau di zaman pemilu itu ya paling banyak lah kita melihat bendera-bendera partai ya, bendera para caleg juga ya, dan lain sebagainya. Nah itu ciri-ciri dari partai politik. Kemudian ada apa sih fungsi dari partai politik ini? Nah ya, kalau fungsi dari partai politik ya salah satunya misalnya sarana untuk komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat ya. Karena kan pemerintah itu juga biasanya berasal dari partai politik ya, yang dicalonkan kemudian terpilih misalnya ya. Dan juga partai politik itu dia menyerap aspirasi dari rakyat ya. Nah itu kan normalnya kan seperti itu ya. Kalau ada keresahan masyarakat itu bisa disampaikan melalui kader-kader yang ada di partai politik ya. Kemudian partai politik bisa menyalurkannya ya melalui perwakilannya misalnya yang ada di anggota dewan atau di gubernur dan lain sebagainya. Kemudian sarana rekrutmen politik ya, akan banyak ya, atau sejauh ini yang terjadi memang calon-calon pemimpin itu berasal dari partai meskipun ada independen tadi. Nah ya, sangat krusial posisi partai itu untuk sebagai tempat untuk mencalonkan calon pemimpin, misalnya calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Nah itu kan berasal dari partai politik. Tentu kalau partai politik yang bagus, dia mencari juga kader-kader yang bagus, karena dengan kader yang bagus potensi untuk bisa menang itu dalam pemilihan ya, dalam pemilu ya akan lebih tinggi gitu ya. Harusnya begitu, kader yang berkualitas gitu. Kemudian juga sarana untuk sosialisasi politik ya, mendidik masyarakat juga. Karena kan yang namanya partai ini dia ada sampai cabang-cabangnya itu sampai ke desa-desa gitu ya, dari kota sampai ke desa banyak itu ya. Saya juga tidak terlalu hafal, pokoknya itu ada DPC lah, Dewan Perwakilan Cabang, DP, mungkin ada juga yang di daerah ya. Pokoknya sampai ke pelosok itu ada ya. Seharusnya kalau dari secara normatifnya yaitu termasuk juga mencerdaskan masyarakat juga harusnya. Nah ya, mungkin kalau ada permasalahan-permasalahan ya bisa, seharusnya masyarakat bisa berkonsultasi dengan partai itu ya. Oh ini fenomena apa misalnya, kalau zaman sekarang misalnya soal ijazah Pak Jokowi ini fenomena apa, itu masyarakat harusnya orang-orang partai bisa mencerahkan. Nah ya, tapi kan itu tadi, setiap partai itu dia punya kepentingan ya. Nah itu yang keempat ya, selain sosialisasi juga kepentingan. Partai itu dia memiliki kepentingannya masing-masing. Biasanya kalau wakilnya yang
di dewan atau gubernur, kemudian ada masyarakat protes, ya karena wakilnya biasanya juga tidak ini ya, pasti membela wakilnya gitu kan. Mana harusnya membela masyarakat atau membela wakilnya, atau membela kadernya gitu. Nah, harusnya kan membela masyarakat ya. Tapi karena partai itu punya kepentingan, nah itu ada juga kesulitan di situ ya. Ada dualitas lah ya. Dan juga sarana kontrol politik. Partai itu juga sarana kontrol politik. Ya, kontrol terhadap kebijakan ya, perkembangan sebuah negara. Makanya ada posisi, ada koalisi. Ya harusnya meskipun koalisi ya, kalau itu berdampak buruk terhadap kemajuan negara, ya harusnya juga ikut membela ya, atau mencegah supaya jangan bertambah buruk gitu. Apalagi dia adalah oposisi ya, sudah pasti mengkritisi ya. Kalau contoh partai politik, nah itu sudah banyak ya, mulai dari kalau diurutkan ini, berarti sekarang karena presiden dari Gerindra ya, ada Gerindra, kemudian ada Golkar ya, ada PDIP, dan Nasdem, ada PKS ya, dan lain sebagainya. Nah itu saudara, soal materi partai politik ini saya pikir karena sudah kita temui sehari-hari, ini akan mudah dipahami. Nah ya, akan mudah dideteksi juga contoh-contohnya di lingkungan masyarakat. Semoga saudara terbantu oleh materi ini. Kemudian di sesi yang keempat ini, saudara jangan lupa untuk mengisi absensi, nah, ya, membaca modul, materi penganyaan, mengikuti diskusi, menggunakan pendapat pribadi, analisis sendiri ya, jangan full AI, copy paste, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu ya saudara, semoga saudara mendapatkan nilai yang terbaik pada sesi yang keempat ini. Sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya, yaitu sesi yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.